Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Yang penting dekat sama Tuhan. Yang penting kami punya Tuhan. Di setiap musim kehidupan, kami tidak akan kesepian. Diberkati, kami tidak akan lupa diri. Di lembah masalah, kami tidak akan menyerah. Karena kami punya Tuhan Yesus. Engkaulah segala-galanya. Dengan Tuhan kami bisa hadapi apapun. Kami bisa menghadapi segerombolan tentara. Kami bisa melompati tembok. Bersama dengan Tuhan, kami bisa menghadapi apa saja. Thank you Tuhan. Makasih Engkau ada di sisi kami. Berkati jemaat-Mu, keluarga Saat Teduh bersama. Tutup bungkus mereka dengan darah Yesus. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya kok tergerak untuk memberitahu Anda bahwa saya sangat menghargai kesetiaan Anda saat teduh bersama, apalagi yang sudah mengikuti dari awal bertahun-tahun yang lalu. I love you, keluarga Saat Teduh. I love you. God bless you. Mari kita sama-sama baca firman Tuhan. Ya, saya dapat satu topik untuk saya bagikan. Saya kasih judulnya, jangan jadi korban berkat. Apa itu maksudnya? Buka dulu di Kisah Para Rasul pasal 16. Di GMS yang saya gembalakan, tahun ini disebut sebagai tahun kemenangan dan berkat internasional. Bahkan di tahun berkat seperti tahun ini pun kita harus tetap berhikmat. Ya, saya ulang ya. Kita harus tetap bijaksana. Karena berkat itu tidak boleh membuat kita liar. Di dalam segala sesuatu yang Tuhan beri, yang berdasar kasih, buah roh ke-9 yang menjadi penutup barisan adalah penguasaan diri. Saya berdoa supaya jangan sampai kita terima berkat, malah justru berakhir tersesat. Karena berkat itu harus dikelola dari hati yang takut akan Allah. Mari kita sama-sama membaca suatu kejadian yang sangat terkenal. Paulus dan Silas keluar dari penjara. Kita lihat mujizat yang mereka alami di dalam bui. 16 ayat 23, saya baca dulu sampai ayat 34, cukup panjang, saya baca tanpa interupsi. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Ayat 24 ya, sudah, ayat 25. Oh, ayat 23, sekarang 24. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga, ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Saya mengkhotbahkan ayat-ayat ini sudah minimal puluhan kali, jikalau bukan ratusan kali. Tetapi waktu saya mempersiapkan untuk saat teduh bersama hari ini, saya melihat sesuatu yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Firman Tuhan itu heran. Jadi setiap kali kita membacanya selalu dapat sesuatu yang baru tanpa mengubah maknanya. Jangan jadi korban berkat itu begini. Coba kita lihat ayat 25. Saya ajak kita telusuri cerita ya. Jadi kejadiannya tengah malam. Tapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Tunggu dulu. Ini kalau sudah dengar kalimat
Mereka berdoa atau siapa saja berdoa dan menyanyikan pujian pada Allah, siap-siap terjadi sesuatu. Karena memang ada kuasa dalam doa, iman, dan pujian. Nggak mungkin nggak terjadi apa-apa. Ketika kita berdoa, sesuatu pasti terjadi. Sekalipun kita mungkin belum melihatnya hari ini, belum dalam bentuk mujizat yang terlihat, tapi something is definitely happening. Percayalah, mata kita aja nggak bisa menangkapnya, tapi di balik layar di mana ada Allah, Ia sedang bekerja di tempat rahasia. Tapi kali ini demonstrasi. Ada kuasa dalam doa, iman, dan pujian. Segede itu kuasanya sampai-sampai coba lihat sekarang ya. Kita lihat ayat 25 dulu, tapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Mereka yang lainnya ini semua figuran. Ini orang hukuman. Di dalam bui itu entah berapa orang, yang tidak bersalah hanyalah 2. Paulus dan Silas saja, karena mereka masuk ke dalam penjara karena nama Yesus, bukan karena kriminalitas. Sedangkan yang lainnya itu adalah orang-orang hukuman. Artinya mereka semuanya tahanan, koruptor, pembunuh, pemerkosa, itu orang jahat semua. Mereka turut mendengarkan. Kata mendengarkan di situ seolah-olah mereka tercengang. Loh, kok orang-orang ini nyanyi? Itu yang namanya tembok penjara itu nggak pernah dengar lagu. Tangisan, ratapan, iya. Bahkan jeritan kalau mereka saling bunuh atau bunuh diri. Karena Paulus dan Silas ditaruh di tempat yang paling tengah, kan, di penjara yang paling tengah, dungeon atau tempat yang paling lembab. Dibelenggu pasung lagi. Tapi coba lihat ya, saking kuatnya kuasa doa. Doa orang benar itu besar kuasanya itu sungguhan. Sampai-sampai nanti saya kasih bocoran, ayat yang kita baca tadi, orang-orang hukuman lain yang mendengarkan mereka pun terciprat berkat. Mereka punya borgol juga ikut-ikut runtuh. Padahal nggak ada perlunya sih. Sedangkan Tuhan bermaksud hanya melepaskan 2 orang tahanan. 2 orang tawanan saja, yaitu Paulus dan Silas. Mereka pun kena. That's how powerful prayer is. Saya ingin Anda untuk melihat sesuatu di sini. Bahwa seringkali ada satu orang berdoa. Orang yang tidak berdoa, tidak beriman, yang tidak ada hubungan, kena juga karena ada di radiusnya. Ada di radius doanya. Nggak selalu secara fisik ya. Mungkin nanti di masyarakat, nanti akan ada hubungan kerja. Nanti mungkin sempat berpapasan di mana. Bisa jadi lewat relasi siapa. Doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Saya jadi ngerti sekarang, waktu Paulus nanti berkata, kalau kamu percaya kepada Tuhan Yesus, kamu akan selamat. Kamu dan seisi rumahmu. Makanya kalau kita berdoa itu jangan ragu. Dia terlebih besar. Dia terlebih besar di dalamku. Di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Ada orang yang diselamatkan melalui hidupmu, sebenarnya mereka tidak patut diselamatkan gara-gara imanmu. Mungkin tentunya mereka sendiri harus mengambil keputusan. Tetapi mereka bisa ambil keputusan itu karena pengaruhmu. Karena itu jangan pernah kita itu meragukan apa yang Allah sanggup kerjakan lewat kita. Mata tidak boleh gagal beriman, apalagi telinga harus mendengar firman. Hari itu ada orang-orang yang sangat hoki, ya kata orang dunia, lucky, sangat beruntung karena mereka kok pas ada di situ ketika kejadian ini terjadi. Ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat akibat doa mereka, iman mereka, dan pujian. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Coba lihat ya, sendi-sendi penjaranya goyah. Dan seketika itu juga terbukalah satu pintu, betul? Terbukalah semua pintu. Enggak hanya satu. Padahal Paulus dan Silas itu
dikucilkan di tempat paling tengah, paling lembab, paling gelap. Hanya satu pintu yang butuh dibuka, tapi Tuhan buka semua pintu akibat doa mereka, pujian mereka, iman mereka. Saya ingin tekankan kebenaran ini. Bahasa Inggrisnya dulu. The excessive power of earnest prayer and great faith. Ada kuasa berlebihan yang terjadi akibat doa yang sungguh-sungguh. Akibat doa yang sungguh-sungguh dan karena iman yang besar. Jadi jangan terkejut. Ketika seseorang berdoa, mungkin Anda berdoa, Tuhan buka semua pintu. Pintu yang perlu, yang nggak perlu, yang berhubungan, yang nggak berkenaan, yang nggak ada hubungan, dibuka semua sama Tuhan. Dibuka semua. Yang perlu dan nggak perlu atau yang belum perlu, terbuka semua. Kalau murka, Tuhan itu selalu rem-rem dirinya. Tuhan nggak pernah membalas kita setimpal dengan perbuatan kita. Mengampuni malahan. Dia berkorban. Tapi kalau kasih karunia itu seringkali tidak terbatas. Jadi Tuhan itu kalau menunjukkan kuasa itu eksesif. Bukan berlebihan dalam arti negatif, tapi positif. Bisa benar-benar berlimpah ruah. Nggak pernah tuh ketika Tuhan itu memberi makan itu mereka sampai pas-pasan. Selalu sampai kekenyangan, sampai 12 bakul penuh dibawa pulang ke rumah. Ketika Tuhan kasih ikan, itu sampai mau tenggelam perahu Petrus. Butuh perahu satunya lagi. Hingga jalannya mau koyak lagi. Tuhan gak pernah kalau Tuhan itu kuasanya bekerja. Lalu semuanya itu ya cuman secukupnya. Gak pernah. Dari sini kita tahu bahwa semua pintu berkat yang terbuka di hidupmu itu akibat Anda berdoa atau seseorang yang mendoakan Anda. Itu bleng terbuka semua. Jangan terkejut. Tapi jangan punya spirit aji mumpung. Berkat sih berkat. Tapi kita tetap minta hikmat. Karena tidak semua pintu yang terbuka Anda mesti masuk ke dalamnya. Jangan jadi korban berkat. Sebab berkat dari Tuhan susah payah nggak perlu mengikuti. Berkat pun bisa berubah jadi beban. Bukan kutuk, berkat nggak akan jadi kutuk kalau berkat Tuhan. Tapi nanti seolah-olah rasa kutuk. Flavornya kayak kita itu dikutuki. Karena bukannya ini adalah berkat. Tapi akhirnya kita kewalahan. Karena kita itu tidak punya perhitungan. Dan karena juga kita tidak sesuai dengan takaran yang Tuhan berikan pada hari ini. Karena Tuhan bekerja selalu indah pada waktu dan tempatnya. Jangan pernah kita melihat kalau setiap pintu, setiap opportunity, kesempatan itu berarti lampu hijau dari sorga. Dia terbuka karena Anda berdoa atau karena ada seseorang yang mendoakan Anda. Itu pintu open semua. Terbukalah semua pintu. Terlepaslah belenggu mereka semua. Bahkan belenggu mereka nggak perlu dilepaskan yang harusnya mereka kena hukuman mati selayaknya begitu. Bukan Paulus dan Silas tentunya. Itu belenggu mereka terbuka loh. Including termasuk semua kriminal. Tuhan itu kalau kasih favor ya, perkenanan pada seseorang ya. Orang yang nggak layak sekelilingnya semuanya juga dibuka sama Tuhan. Dikasih favor semuanya. Anda ingat nggak cerita di Kisah Para Rasul juga tapi di akhir-akhir. Di mana terjadi kapal karam, tapi yang ada di kapal itu yang benar hanyalah Paulus dan Lukas. Dan Paulus ambil perjamuan kudus, paksa mereka makan, lalu dia bersekutu dengan Tuhan. Gara-gara Paulus, baik itu narapidana maupun tentara Roma yang memenjarakannya. Itu semua kecuali barang dan kapal itu sendiri naas, tak ada satupun jiwa binasa. Tuhan ngomong sama Paulus dalam penglihatan, dalam penampakan, mereka semua akan selamat kalau nurut sama kamu. Makanya Paulus berkata, lempar semua barang, semua benda. Ketika ada yang mau melarikan diri, Paulus berkata, jangan sampai terjadi. Kalau mereka semua lengkap, kita semua akan selamat. Akhirnya semua tentara Romawi, perwira-perwira itu terbalik posisi. Kali ini, mereka
harus mendengarkan seorang narapidana yang tidak bersalah, tidak berdosa, yaitu Paulus. Luar biasa cerita itu. Tapi intisari cerita itu adalah, gara-gara Paulus, 200 sekian orang, awak kapal, tentara, tawanan, semua diselamatkan Tuhan. Padahal mereka semua adalah orang-orang yang tidak layak untuk ditolong. Apalagi di antara mereka adalah orang-orang yang ingin Paulus celaka. Coba lihat dari sini ya, kita bisa pelajari sesuatu. When God favors you, atau Tuhan berkenan pada seseorang dan mendengarkan doa seseorang, pintu yang gak ada hubungannya dibuka semua sama Tuhan. Semua terbuka. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya, ia melihat pintu-pintu penjara terbuka, ayat 27. Ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Selumranya, selayaknya. Saya rasa dia nggak punya pilihan. Bunuh diri adalah cara yang paling aman. Karena di zaman itu, kalau sampai napinya pergi, dia yang harus dihukum oleh Roma karena kelalaiannya. Jadi kalau ada napi yang lari itu nanti hukumannya adalah hukuman mati. Kalau dia lari, si penjaga penjara ini yang harus mewakili hukumannya, dia yang dihukum mati. Jadi kepala penjara ini merasa percuma toh ini semua udah lari pasti. Semua pintu terbuka, semua belenggu runtuh. Ya sudah, might as well daripada aku disiksa sama tentara Roma, mending aku bunuh diri. Tapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu. Garis bawah, sebab kami semuanya masih ada di sini. Pertama Paulus dan Silas. Dan Paulus Silas pun memerintahkan, saya yakin, semua napi itu nggak berani bergerak karena tercengang, belum bisa mencerna apa yang terjadi. Paulus dan Silas pasti memberi mereka peringatan, jangan ada satupun yang lari. Pertanyaan saya, Tuhan sudah buka belenggu mereka, kok mereka nggak mau lari? Tuhan sudah buka penjara loh, bahkan sendi-sendi pintu itu goyang. Kok mereka tidak melarikan diri? Kok nggak nangkep maksudnya Allah? Bukannya Allah yang membuka penjara mereka. Why don't you run? Run away. Kenapa kamu tidak lari, melarikan diri, dan bebas? No. Hanya karena Tuhan membuka pintu, kita harus tanya dulu, apa maksud ilahi di balik pintu terbuka ini? Memang betul, pintu terbuka secara naluri, manusia logika. Buka pintu ya, keluarlah. Penjara terbuka, narapidana, ya larilah. Paulus tidak begitu. Dia tidak membaca suasana secara lahiriah. Meskipun itu terjadinya secara supranatural, secara rohani, gempa bumi, lalu waktu terjadi sesuatu di alam jasmani, dia tidak membaca realita dengan pengertiannya sendiri. Dia tetap dengar-dengaran dengan Roh Kudus. Saya yakin Tuhan menggerakkan dia to stay, untuk tinggal. Demi apa? Demi satu misi, menyelamatkan kepala penjara yang desperado ini, yang sudah putus asa, hendak bunuh diri karena dia tahu nasib apa yang menanti kalau mereka semua lari. Untung Paulus tahan langkah, selangkah di belakang Tuhan. Kalau enggak, dia hanya lihat pintu di depan, dia tidak lihat maksud Tuhan. Dia lihat pintu terbuka, matematika jalan. Pintu terbuka sama dengan bebas, freedom. No. Waktu dia melihat pintu terbuka, dia melihat ada satu misi yang harus terjadi. Kepala penjara itu menyuruh membawa sulu lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkur di depan Saul, Paulus dan Silas. Tersungkurlah tentunya mereka selain tercengang karena mereka terpukau akan kejadian itu, tapi mereka juga terharu. Loh kok kamu enggak lari? Mungkin Paulus ada dialog di sana. Loh pintu terbuka bukan berarti saya harus lari Bapak. Bukan berarti saya harus pergi. Ada kesempatan bukan berarti saya harus ambil. No. Saya harus tanya Tuhan maksudnya apa? Yang mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Untuk inilah Paulus menolak kemerdekaan. Paulus, he refuses freedom. Dia menolak kebebasan yang sudah ditawarkan mentah-mentah seolah-olah oleh Tuhan. Mujizatnya kan.
Karena dia mengerti ada sesuatu yang harus dia lakukan. Dia menolak berkat. Sepertinya dia menolak sebuah berkat yang jelas-jelas terpapar di depannya. Ditolak mentah-mentah sama Paulus. Karena dia tahu alasannya. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Ayat 30, 31, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Singkat cerita, langsung Paulus memberitakan firman Tuhan kepadanya. Mujizat tidak otomatis menyelamatkan orang, kesembuhan juga tidak otomatis menyelamatkan seseorang. Tetap harus ada orang yang menantang orang berdosa untuk terima Tuhan. Harus. Gimana pun juga mujizat sudah jelas-jelas terjadi secara nyata di depan mata, tetap Paulus perlu menjelaskan intisari Injil ABCD secara sederhana dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka membasuh bilur mereka dulu karena Paulus dari tadi dicambuki, tentunya atas perintah kepala penjara ini. Seketika juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis sama Paulus, langsung dibaptis. Paulus tidak pakai basa-basi karena dia tahu waktu itu berharga. Langsung dibaptis tuh. Bukan hanya dia, sekeluarga. Ini di waktu dan tempat yang nggak pas loh. Ini kalau sampai waktu baptis terus habis itu tentara Roma itu semua datang, bukannya Paulus dikurung lagi. Tuhan itu seringkali menaruh kita di posisi yang sangat tak strategis untuk orang dibaptis. Tapi kita mesti taat. Kalau kita yang belum dibaptis, kita mesti taat. Kita harus dibaptis. Kalau kita yang harus nantang seseorang untuk dibaptis, kita harus taat. Itu posisi tidak strategis itu, rawan. Ini kepala penjara, entah nanti kemudian seperti apa nasibnya. Dan Paulus sendiri, di tengah-tengah semua nabi itu kan namanya narapidana. Nggak tahu apa yang terjadi. Apakah mereka nanti akan huru hara? Lalu habis itu mereka yang akan menyanderah. Seperti di cerita-cerita yang terjadi kerap kali di tahanan-tahanan super ketat di dunia. Atau apa yang akan terjadi? Paulus tidak gubris. Tidak peduli kalau tidak strategis. Dia konsentrasi pada maksud Tuhan. Ini orang harus diselamatkan, tidak boleh main-main. Aku tidak tentu ketemu dia esok hari. Kalau sampai sungguhan akhirnya dia dieksekusi oleh Roma. Kalau akhirnya aku yang dieksekusi, dia dulu atau gua dulu yang mati. Nggak boleh main-main. Api neraka di depan. Saya sih masuk ke sorga karena saya anak Tuhan. Orang ini gimana? Langsung ditantang sama dia. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan pada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. 3 poin. Saya kasih ya, sambil saya jelaskan satu persatu lagi. Jangan jadi korban berkat nomor 1. Besar kuasa, doa dan pujian yang membuka segala pintu yang perlu dan tidak perlu. Agak panjang ya, coba renungkan. Jadi kuasa doa dan pujian itu memang powerful sekali. Jadi jangan heran kalau banyak pintu di hidupmu, di pelayananmu, di bisnismu, apapun yang kau kerjakan itu dibuka semua. Please jangan heran. Antara Anda berdoa atau Anda didoakan. Besar kuasa doa, iman dan pujian. Dia membuka segala pintu. Masalahnya, kalau kita tidak pakai discernment atau tidak punya karunia membeda-bedakan roh, ini bukan roh jahat atau roh apa, membedakan roh itu juga bisa membeda-bedakan setiap situasi kondisi yang terpapar di depan, dan mengerti menangkap maksud Tuhan. Besar kuasa doa dan pujian. Sekarang saya jelaskan kenapa banyak pintu terbuka. Apalagi tahun ini yang kita imani sebagai tahun berkat, tahun kemenangan. Banyak pintu terbuka. Malah sebagai gembala sidang saya ini was-was. Kalau jemaat nanti semua pintu terbuka, semua dimasukin. Jangan sampai berkat justru berakhir tersesat. Ya, atau masuk jerat. Hati-hati, besar kuasa doa dan pujian, itulah yang membuat segala pintu terbuka yang perlu dan gak perlu. 2, bukan semua pintu berkat yang dibuka Allah. Saya kasih catatan dibuka Allah. Jadi saya setuju itu dibuka Allah. Tapi please ngerti, itu dibuka Allah karena kuasa doa, kuasa pujian, kuasa iman. Terbuka semuanya dan Allah membukanya tanpa pandang bulu.
Lu perlu nggak perlu? Ya, hamba Tuhan atau narapidana tahanan? Buka semua sama Tuhan. Bukan semua pintu berkat tapinya yang dibuka Allah kita harus masuk ke dalamnya. Catat baik-baik. Apa yang saya sampaikan ini bukan sifatnya pengajaran semata-mata, tapi prinsip, value atau nilai, dan juga termasuk di dalamnya nubuatan. Nubuatan itu tidak tentu prediksi, tapi Tuhan sedang bicara lewat mulut saya, menaruh suatu safeguard, seperti sabuk pengaman, menaruh suatu pelita di kaki, terang di jalan, sehingga sehingga kita bisa memperoleh hati yang bijaksana, dan kita bisa menimbang-nimbang. Tidak boleh aji mumpung. Berkat Tuhan itu memang melimpah. Tapi tidak semua berkat harus kita ambil. Kalau dalam dunia bekerja, don't make just any money. Jangan, make money itu gimana bahasa Indonesianya? Jangan menghasilkan segala macam uang. Meskipun halal sih halal. Ini bukan masalah halal, haram. Ini dalam dunia halal, mujizat Allah terjadi. Don't make just any money. Dalam dunia pertemanan, don't make just any friends. Jangan berteman dengan semua orang hanya karena kita populer. Bukan berarti pilih-pilih orang berdasarkan status dan gengsi, bukan ya. Tapi kita juga harus mengerti hidup ini sementara, hidup ini sebentar saja. Kita membangun sesuatu, tidak diperbolehkan adanya keisengan. Dan di dalam dunia berkat Allah, sekalipun Allah buka semua, tidak boleh jatuh korban. Karena berkat Allah susah payah tidak akan menyusulnya. 3, nah ini dia, ini kunci hikmatnya. Butuh hikmat sih untuk menolak atau menerima berkat serta menemukan alasannya. Saya nggak punya waktu untuk cerita aja, tapi kalau saya boleh kesaksian, ada banyak kesempatan yang seolah-olah Tuhan kirim ke depan saya. Saya tolak mentah-mentah. Bukan karena saya menolak Tuhan, enggak. Tapi saya jujur sama Tuhan, saya berkata saya belum sanggup untuk lakukan ini daripada aku setengah jalan. Saya mawas diri. Kadang-kadang Tuhan itu menguji kita loh. Ada kalanya kita ngomong begitu, menolak karena kita minder, nah itu salah. Atau karena kita kurang percaya. Ini bukan soal kurang percaya. Hatiku beres. Saya tahu hati saya berada di posisi tepat. Waktu saya menolak sebuah berkat, itu saya berkata, ini bukan porsiku. Paulus itu mau diberitahu sama Agabus di satu kota, kamu jangan ke Roma. Dia memang ngotot harus ke sana. Dia harus bawa Injil ke kota terbesar saat itu, di zaman itu. Dia harus ke sana. Padahal ke sana itu ujungnya, dia mendapat celaka. Dia dipenjara, lalu habis itu akhirnya dia mati martir kan. Kenapa semua orang-orang yang membujuknya, semua saudara-saudara dalam Tuhan, semua berkata jangan. Paulus tidak memilih untuk bebas. Paulus tidak memilih tempat yang nyaman. Dia malah pergi di tempat yang susah. Justru kita harus berterima kasih. Gara-gara itu Injil hingga hari ini kita bisa nikmati sampai ke Asia. Itu karena ada rasul-rasul membawa jauh. Kadang-kadang kita tahu orang-orang Tuhan dari sejak perjanjian lama. Mereka itu pergi kemana itu bukan berdasarkan tempat yang ramah. Tidak ada satupun hamba-hamba Tuhan yang sejati itu aji mumpung sifatnya. Mereka selalu driven by purpose. Mereka itu digerakkan dengan tujuan. Butuh hikmat untuk menolak atau menerima berkat. Jadi ingatlah dalam berkat, dalam hidup ini, kita selalu punya pilihan. Dan harus berani berkata no. Sometimes. Kadang-kadang kita harus berani berkata no, not yet, belum, tidak, belum, atau bukan aku. Harus bisa. Disinilah perbedaannya antara kuasa dan hikmat. Kuasa itu membuka semua pintu. Hikmat itu mengingatkan kita hanya punya 2 tangan untuk mengambil sesuatu. Kita tidak punya 1000 tangan untuk mengambil semua. Itu dalam ministry berlaku, dalam bisnis berlaku, dalam hubungan berlaku. Kita perlu fokus. Wisdom spells discernment. Hikmat itu juga dapat dieja, membeda-bedakan mana, apa, di waktu dan tempat yang tepat dalam hadirat Allah untuk hidupku sekarang. Hikmat itu bisa menata, tahu
Mau aku mau membangun sesuatu, aku harus menghitung tentaraku waktu pergi berperang. Atau menghitung sesuatu supaya jangan sampai aku membangun setengah jalan. Di dalam pelayanan juga sama. Hikmat yang mengajari kita untuk mengerti waktu Tuhan bagi kita itu bukan setiap saat. Tapi semua itu indah pada waktunya. Sekalipun banyak hal di hidup ini masih misteri, tapi paling tidak berapa kilometer di depan kita itu keputusan kita. Butuh hikmat untuk menolak atau menerima berkat. Tapi terutama untuk selalu menemukan alasnya, kenapa kita menerima berkat ini hari ini? Kenapa kita menolaknya hari ini? Kita harus belajar untuk menemukan alasannya. Saya dorong Anda di tahun ini untuk berjalan, bergerak, bekerja, dan melayani dengan purpose. Dengan prayerful purpose, dengan tujuan yang sudah Anda doakan. Orang berkata hidup itu misteri, tidak sepenuhnya. Do you know that? Yang menghidupi hidup ini adalah aku. Meskipun aku menghidupinya bersama Kristus. Aku juga harus memutuskan di dalam Kristus. Jangan takut mengambil keputusan. Apa yang Anda siap lakukan hari ini, apa yang Anda belum siap. Yang penting, 1, 2, 5 talenta yang akhirnya Anda setujui, Anda sepakat dengan Tuhan, Anda iyain, itu Anda setia mengelolanya, dan Tuhan akan melipat gandakannya. Amin. Jemaat saat teduh bersama, 3 poin sini, tolong catat, tolong renungkan, jadikan guiding light atau menjadikan terang di jalan Anda di tahun 2025. Jesus loves you. Haleluya.